Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisa pengaruh persepsi ibu terhadap kelengkapan status imunisasi anak dengan Head Belief Model. Lanjut saja, ini profil jurnal yang saya ambil. Perkenalkan, nama saya Yarole Latusaada dari kelas 21A2. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Lanjut saja ke pendahuluan. Program imunisasi sangat penting bagi individu guna tercipta kekebalan agar terhindar dari penyakit sehingga tercapai kekebalan masyarakat atau populasi immunity. Namun masih terdapat banyak masalah imunisasi di dunia dan Indonesia. Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD31, contohnya tuberkulosis atau TB, difteri, pertusis, tetanus, campak, polio, dan hepatitis B. Imunisasi diperkirakan dengan mencegah 2,5 juta kasus kematian anak per tahun di seluruh dunia. UNICEF menyebut bahwa 27 juta anak balita di seluruh dunia masih belum mendapatkan layanan imunisasi rutin sehingga menyebabkan lebih dari 2 juta kematian tiap tahun. Angka ini mencakup 1,4 juta anak balita yang merenggut jiwanya di Indonesia. Indonesia adalah salah satu dari 10 negara yang termasuk angka tertinggi pada kasus anak tidak diimunisasi, yakni sekitar 1,3 juta anak. Pemerintah melalui Dinas Kesehatan telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan capaian imunisasi. Capaian imunisasi di Indonesia sampai Desember 2014 adalah sebesar 86,9%. Capaian imunisasi di Jawa Tengah sampai Desember 2014 adalah sebesar 93,3%. Pencapaian imunisasi di Kota Surakarta sendiri adalah sebesar 96,3%. Angka ini menunjukkan bahwa pencapaian imunisasi di Kota Surakarta sudah sangat baik. Teori Head Belief Model atau HBM berkembang untuk menjawab persoalan kesehatan yang sudah diupayakan optimal dari berbagai pihak namun kurang berhasil. Teori ini berbicara tentang persepsi yang dimiliki orang yang dapat memberi pengaruh terhadap perilaku kesehatan. Untuk tujuan jurnal ini adalah untuk menentukan pengaruh persepsi ibu terhadap kelengkapan status imunisasi anak-anak mereka menggunakan model keyakinan kesehatan Head Belief Model atau HBM. Metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian epidemiologi yang bersifat observasi analitik dengan rancangan penelitian case control study, yaitu studi epidemiologi yang mempelajari hubungan antara paparan atau faktor penelitian dan penyakit dengan cara membandingkan kelompok kasus dan kelompok kontrol berdasarkan status paparannya. Teknik penentuan sampel menggunakan teknik disease sampling dengan perbandingan 1:3 dengan kasus kontrol sebanyak 24 subjek kasus dan 96 subjek kontrol. Variabel oksigen, persepsi, kerentanan, keseriusan, manfaat, dan hambatan. Variabel endogen, persepsi ancaman, dan kelengkapan status imunisasi. Analisis yang digunakan adalah analis jalur. Selanjutnya untuk tabel karakteristik subjek penelitian berdasarkan usia, pendidikan, dan pekerjaan ibu bisa dilihat di PPT ya teman-teman. Selanjutnya ini untuk keterangan dari tabel 1 ya teman-teman. Karakteristik subjek penelitian berdasarkan usia ibu. Pendidikan dan pekerjaan dibagi menjadi 2 subjek. Yang pertama yaitu subjek kasus dengan hasil subjek ibu mayoritas usia 20-39 tahun sebanyak 22 orang yaitu 91%, dan pendidikan ibu mayoritas D4 sampai S1 sebanyak 16 orang 68%. Pekerjaan ibu mayoritas tidak bekerja sebanyak 14 orang 58,5%. Yang kedua yaitu subjek kontrol. Usia ibu mayoritas 20-39 tahun sebanyak 87%, 90%. Pendidikan ibu mayoritas D4 sampai S1 sebanyak 61 orang 63,5%. Pekerjaan ibu mayoritas pekerja swasta sebanyak 68 orang 71%. Hasil deskripsi
status imunisasi menunjukkan terdapat 24 subjek balita tidak mendapatkan imunisasi lengkap 25% dan 96 subjek balita mendapatkan imunisasi lengkap 75%. Hasil deskripsi prevensi kerentanan menunjukkan terdapat 51 subjek ibu merasa bayinya tidak rentan 42,5% dan 69 subjek ibu merasa bayinya rentan 57,5%. Hasil deskripsi persepsi keseriusan menunjukkan terdapat 63 subjek ibu merasa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi adalah penyakit tidak serius 52,5% dan 57 subjek ibu merasa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi adalah penyakit serius 47,5%. Hasil deskripsi persepsi ancaman menunjukkan terdapat 52 subjek ibu merasa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Untuk tabel 2, hasil analisis jalur pengaruh persepsi ibu tentang head belief model terhadap kelengkapan status imunisasi. Untuk tabelnya bisa dilihat ya teman-teman. Penyakit yang tidak mengancam 45% dan 66 subjek ibu merasa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi adalah penyakit yang mengancam 55%. Hasil dari deskripsi persepsi manfaat menunjukkan terdapat 43 subjek ibu merasa imunisasi tidak bermanfaat bagi bayinya, yaitu 35,8%, dan 77 subjek ibu merasa imunisasi bermanfaat bagi bayinya, 64,2%. Hasil dari deskripsi persepsi hambatan menunjukkan terdapat 46 subjek ibu merasa tidak ada hambatan dalam mengimunisasi bayinya, yaitu 38,3%, dan 74 subjek ibu merasa ada hambatan dalam mengimunisasi bayinya, yaitu 61,7%. Hasil analisis jalur tentang pengaruh persepsi kerentanan keseriusan, ancaman, manfaat, dan hambatan terhadap kelengkapan status imunisasi dijelaskan dalam tabel 2 ya teman-teman. Selanjutnya yaitu hasil dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh tidak langsung antara persepsi kerentanan dan kelengkapan status imunisasi melalui persepsi ancaman. Artinya ibu yang memiliki persepsi bahwa bayinya rentan untuk mengalami penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengimunisasi bayinya daripada ibu yang memiliki persepsi bayinya tidak rentan mengalami penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Smith et al. 2011 yang mengungkapkan bahwa orang tua yang menolak vaksinasi lebih kecil kemungkinannya untuk percaya bahwa vaksinasi orang diperlukan untuk melindungi kesehatan anaknya dibandingkan dengan orang tua yang memberikan vaksinasi kepada anaknya. Jika seseorang merasa beresiko terkena suatu penyakit, maka ia akan melakukan perilaku aman dan tindakan pencegahan. Diambil dari Hayden 2010. Menurut Rosenstock 1982 dalam Nurkasiani 2009, mereka yang merasa dapat terkena penyakit tersebut akan lebih cepat merasa terancam. Ancaman ini mendorong individu untuk melakukan tindakan pencegahan atau penyembuhan penyakit. Hasil penelitian ini cocok dengan beberapa teori yang ada tentang healthy belief model. Hayden 2010 menyebutkan bahwa keseriusan yang dirasakan menentukan ada tidaknya tindakan pencegahan yang dilakukan terhadap penyakit tersebut. Persepsi keseriusan sering didasarkan pada informasi medis atau pengetahuan. Juga dapat berasal dari keyakinan seseorang bahwa ia akan mendapat kesulitan akibat penyakit dan akan membuat atau berefek pada hidupnya secara umum. Prioto 2014. Pembahasan dalam penelitian ini ditemukan masih ada ibu yang merasa bahwa bayinya tidak rentan pada penyakit 42,5%. Kerentanan yang dirasakan seringkali disebut sebagai motivasi dalam melakukan suatu tindakan kesehatan karena tidak percaya bahwa anaknya tidak akan diserang oleh penyakit. Apabila seseorang merasa tidak rentan terhadap penyakit tersebut, maka perlu diberikan rangsangan yang lebih intensif agar dia juga mencetuskan respon yang diinginkan, yaitu melakukan imunisasi. Kerentanan yang dirasakan rendah terdapat suatu penyakit dapat disebabkan karena minim pengetahuan tentang bahaya penyakit tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penelitian tambahan tentang persepsi kerentanan dalam kaitannya dengan pengetahuan ibu tentang penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Keseriusan yang
dirasakan menentukan ada tidaknya tindakan pencegahan yang dilakukan terhadap penyakit tersebut. Data yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada ibu-ibu yang berpersepsi bahwa penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti penyakit hepatitis, difteri, pertusis, tetanus, campak, dan polio adalah bukan penyakit yang serius mengancam bayinya 52,5% dan memutuskan untuk tidak mengimunisasi anaknya. Hal ini disebabkan karena vaksin sendiri belum menjadi pilihan utama dalam pencegahan penyakit karena minimnya pengetahuan tentang bahaya penyakit tersebut. Diperlukan penelitian tambahan tentang persepsi keseriusan dalam kaitannya dengan pengetahuan ibu tentang penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Pemberian imunisasi pada bayi tidak hanya memberikan pencegahan penyakit tertentu pada anak tersebut, tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas karena dapat mencegah penularan penyakit untuk orang lain. Oleh karena itu, pengetahuan dan sikap orang tua, terutama ibu, sangat penting untuk memahami tentang manfaat imunisasi bagi bayinya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Persepsi hambatan adalah hambatan yang dirasakan ibu ketika ibu hendak mengambil keputusan untuk mengimunisasikan bayinya. Hambatan adalah penelitian ini disebutkan ada hambatan jarak, kecemasan ibu, dan hambatan normal budaya. Hambatan yang dirasakan berhubungan dengan proses evaluasi individu sendiri atas hambatan yang dihadapi untuk mengadopsi perilaku baru. Persepsi tentang hambatan yang akan dirasakan merupakan unsur yang signifikan dalam menentukan apakah terjadi perubahan perilaku atau tidak. Berkaitan perilaku baru yang akan diadopsi, seorang harus percaya bahwa manfaat dari perilaku baru lebih besar daripada konsekuensi melanjutkan perilaku lama. Ada banyak rintangan dan hambatan yang harus dilalui seorang untuk dapat melakukan tindakan kesehatan, dan kebanyakan hambatan tersebut datang karena seseorang mengevaluasi hambatan terhadap perilaku baru yang dilakukan. Sebelum mengadopsi perilaku, seseorang harus percaya bahwa besar rintangannya yang dialami ketika melakukan tindakan pencegahan lebih kecil daripada konsekuensi tindakan atau perilaku lamanya. Sehingga perlu ditanamkan pemahaman kepada ibu tentang perbedaan perilaku lama dan perilaku baru tersebut serta penyebaran penyakit di lingkungannya, sehingga ibu juga dapat menjelaskan pada pembuat keputusan dalam rumah tangganya bahwa hambatan tersebut lebih kecil dari manfaat yang akan didapatkan dari tindakan vaksin. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Ini ya daftar pustaka yang saya ambil ya teman-teman. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang atau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.